banyak yang bertanya-tanya nih karena simpang siur informasi atau simpang siur pendapat atau berbagai pendapat kaitannya dengan Idul Adha ini ya. Di sebagian kalangan terutama dari rekan-rekan Muhammadiyah itu Idul Adha tanggal 9 Juli ya 10 Dzulhijjah 9 Juli dengan alasan ya menurut hisab kemarin sudah wujud sehingga tanggal 1 Dzulhijjah 30 Juni 10 Dzulhijjahnya 9 Juli, maka dari itu puasa Arafahnya hari Jumat. Nah, kalau pemerintah itu berdasarkan musyawarah musyawarah Mabim. Negara Mabim itu Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Ya, Mabim, Kementerian Agama dari perwakilan 5 negara itu. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, 4 negara itu bersepakat karena belum memasuki kriteria bulannya masih rendah di bawah 3 derajat sehingga bulan Zulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. 1 Dzulhijjah kemarin dimulai 1 Juli sehingga Idul Adhanya hari Ahad 10 Juli. Puasa Arafahnya ya hari Sabtunya tanggal 9 Zulhijjah. Kumaha anu pendapat apaan kan puasa Arafah di ini wukuf Arafah itu wukuf gitu. Jadi begini Pak, benar ada pendapat seperti itu, tapi ada juga pendapat atau argumen lain bahwa 9 puasa Arafah itu berdasarkan tanggal yang disepakati di suatu tempat atau di suatu negara. Apa alasannya? Yang pertama, hari Arafah itu penamaan hari, bukan berdasarkan aktivitas tertentu di tempat tertentu. Ya seperti kita menyebut dari hari Ahad, Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Kan nama harinya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yaumul Ahad, Yaumul Isnin, As-Salas, Arba', Khamis, Jum'ah, As-Sabt. Mau tanggal berapapun kan namanya hari tetap itu. Ya itu pertama. Jadi bukan berdasarkan aktivitas tertentu di tempat tertentu. Kemudian yang kedua, jika berdasarkan aktivitas tertentu patokannya hari wukuf, ya itu negara-negara yang tidak bertepatan dengan wukuf ya gimana hukumnya? Maksudnya begini Pak, kita bumi ya negara-negara yang mayoritas Islam itu terpisah waktu lokalnya antara bagian barat dengan bagian timur. Contoh seperti ini kemarin di Indonesia, di Brunei, ya Indonesia, Brunei, Malaysia, kita di Asia Tenggara, kemarin contohnya sudah maghrib tanggal 29 Juni. Di sini jam 6 maghrib. Di Amerika baru subuh di sana tanggal 29 Juni. Di kita nggak bisa melihat hilal tanggal 29 Juni, kemudian menyepakati bahwa 1 Dzulhijjah hari Jumat 1 Juli. Nah, saat kita subuh ya jam 5 atau jam 6 pagi tanggal 30 Juni, di Amerika baru maghrib tanggal 29 Juni. Di sana bisa melihat hilal, oleh karenanya di sana kelihatan hilal di Amerika. Oleh karenanya apa? Tanggal 30 Juni di sana di Amerika itu masuk 1 Zulhijjah. Tak eta bedanya. Karena apa ya? Karena bulan kan posisinya semakin bergeser ya. Jadi ketika maghrib di sini belum kelihatan, kita menggenapkan menjadi 30 hari berdasarkan alasan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, karena melihat hilalnya, karena alasan hilalnya. Terus di Amerika ya karena tadi kita di sini kan perbedaan waktu lokal yang sangat lama, hampir 12 jam. Bahkan dengan yang lebih ke Amerika bagian timur lagi itu bedanya 14 jam dengan waktu lokal kita. Kemudian kalau puasa Arafah yang berdasarkan aktivitas tertentu, aktivitas wukuf di Arafah,
Wukuf di Arafah itu hanya kisaran ya, mulai siang hari tanggal 9 Zulhijjah di Makkah. Eta teh kira-kira nanti hari Jumat ya kan, makanya disebut wukuf akbar. Eta hari Jumat siang di sana. Kalau berdasarkan itu di sana baru mulai mau wukuf, di Australia sudah maghrib. Di Jepang juga sudah maghrib. Sebaliknya juga ketika di sini sudah selesai di Makkah wukufnya, aktivitas wukufnya sudah selesai, di Amerika baru subuh. Kan ya, jadi artinya kalau puasanya berdasarkan aktivitas wukuf tertentu itu ya nanti membingungkan bagi umat Islam yang berada di belahan bumi lain dengan waktu lokal yang berbeda, yang waktu lokal yang tidak sama. Itu beberapa alasan bahwa puasa Arafah itu berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah yang disepakati di suatu tempat atau negara tertentu. Nah, di sini kita Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan bahwa 1 Zulhijjah itu 1 Juli. 1 Zulhijjah itu 1 Juli, berarti 9 Zulhijjah 9 Juli atau hari Sabtu. Kumaha upami bade yakinkan, wah saya udah ngiring Mekah wae 9 Zulhijjahnya Jumat. Ya kalau memang mau mengikuti itu, ya berarti jangan sholat Id di hari Minggu. Nah salah eta. Sholat Idnya coba di tempat mangkat masjid yang lain, mungkin yang di sekitar sini atau di mana yang sudah melaksanakan sholat Id di hari Sabtu. Gimana? Ya nggak apa-apa kalau memang meyakini paham seperti itu. Nah ini di sini ini sifatnya menjelaskan ada perbedaan, itu wajar ya, karena masing-masing berpegangan pada dalil syar'i gitu. Kita bagaimana menyikapi perbedaan, lebih lentur, lebih fleksibel, tidak perlu membuat perbedaan itu menjadi gesekan, friksi atau apa gitu. Kalau bapak-bapak nanya saya secara personal, saya pribadi, saya kadang ya saya itu lebih sering dan selalu mengikuti keputusan pemerintah. Ya pemerintah mengikuti, ada ini punya dasar-dasarnya, punya keyakinannya, punya dalil-dalilnya, petunjuk-petunjuknya, dan yang ijtihad di ranah Kementerian Agama itu ulama-ulama bukan sembarangan. Ya saya ngikuti saja, ittiba'ul ulama. Itu